Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gunawati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat. Kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Gunawati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah sayulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Pada untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Lawati. Ya, makasih Pak Helmi, Ibu Ella dan juga Bapak semuanya. Mohon maaf sebelumnya saya izin off kamera karena baru nyampe jadi masih ini banget gerah apa nama bahasa Indonesianya. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk belajar bersama gramatikal Al-Quran. Dan hari ini kita melanjutkan yang kemarin, belum tuntas merangkainya kalau nggak salah ya. Iya, Betul nggak Bapak Ibu? Kalau itunya sudah ya? Merangkai ya. Merangkai saja ya. Ya, jadi merangkai saja. Saya tampilkan dulu ayatnya. Kita pelan-pelan sambil memahami Bapak Ibu ya. Jadi pemahaman targetnya sambil pelan-pelan kita rangkai bareng-bareng. Kemarin sudah dibaca, sudah diidentifikasi, sudah sampai selesai. Nah sekarang kemarin petugasnya siapa? Bu Ati ya? Bu Ati ada nggak Pak Helmi? Bu Ati nggak ada, belum masuk. Nggak apa-apa. Gitu, bareng-bareng saya tidak pegang catatan, saya bersandar atau bergantung sama catatan Bapak Ibu semuanya. Saya tidak punya catatan. Mari sama-sama kita rangkai.
Sudah Kita ada. merangkainya dari nomor 1 sampai nomor berapa sampai ayat 7 batas itunya ya, batas sampai ayat 7. Sebentar ya Bapak Ibu. Di sini gerah banget. Sama nggak? Di sini hardang banget. Ya. Bu Ati ini sambung ayat atau Enggak, anukan yang kemarin, merangkai, Pak. Pak. Ya. Merangkai. Sambil kita ini struktur kalimat ya, pelan-pelan ya Alasnya. Bapak Ibu. Ya, ini temanya tentang Recording in hari progress. pembalasan ya. Ya, jadi temanya tentang hari pembalasan, menjelaskan keadaan dua golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ya, di mana manusia golongan pertama itu di ayat 2 sampai ayat 7. Ya. Sedangkan kalau ayat pertama itu lebih kepada pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tapi lebih kepada peringatan gitu ya. Kita ini kan Bapak Ibu, kita terjemahkan ayat pertama. Ya, jadi saya tulis ya. Jadi temanya adalah hari pembalasan. Menjelaskan tentang keadaan dua golongan manusia pada hari kiamat. Ya, di mana ada dua golongan ya, dua golongan 2 sampai 7 itu adalah golongan yang tertunduk ya, di situ dibilangnya ya. Ya, golongan yang tertunduk kalau nggak salah ya. Ya, intinya golongan kafir ya, golongan yang tertunduk. Yaitu orang golongan kafir ya. Satu lagi adalah ayat 8 sampai 16, yaitu golongan yang berseri-seri. Yaitu golongan orang yang taat ya, golongan yang taat. Nanti yang beriman ya. Kita membahas surat apa ayat 1 dulu Bapak Ibu. Ayat 1 apa? Terjemahannya? Apakah berita hari kiamat telah datang kepada Ini berarti struktur kalimatnya kata kerja apa kata benda? akan sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Kata kerja Kalau kata kerja, cari subjeknya. Hadisul ghasyiyah. Ini adalah subjeknya. Apakah? Kemarin apa artinya berita? Berita hari kiamat. Apakah berita? kiamat. Apakah berita tentang hari kiamat Datang kepada telah engkau. datang kepada engkau. Engkaunya adalah Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya yang ayat 2. Wajah-wajah mereka. Oke, jadi kalau di sini struktur kalimatnya tadi ya, subjeknya adalah ini, predikatnya kata kerjanya, objeknya adalah ini. Sekarang perhatikan Bapak Ibu di ayat kedua. Struktur kalimatnya kata Kata benda. kerja apa kata benda? Kata benda. Kata benda. Nah, Berarti kalau kata benda susunannya gimana? Subjek, Predikat. predikat. predikat Subjeknya yang mana? Wujuh. Ya, ini Wajah. subjeknya. Predikatnya yang mana? Yauma Khosyiatun. tunduhina. Ya. Hadis itu ada tanda lam alif ya. Ya. Berarti masih berkaitan tidak? Masih Ya. Iya. Berarti ini kita sebutnya predikat 1. Yang ini ya, ini kan Iya. nulisnya di atas nggak muat ya. Jadi saya tulis predikat 1. Berarti ini kira-kira apa? Predikat 2. Predikat 2. Ini Ketiga. predikat 3. 3. Nasibatun Kemudian? sama.
masih ini nggak apa di atas ini ya, nggak terlihat ya. Tidak terlihat. Kalau tandanya kan masih lam alif ya. Iya. Masih. Berarti Tapi ayat ini enggak. ini masih Beda. berkaitan nggak? Ya. Enggak. Berarti apa dia? Berubah, ini masih predikat. Nah, di atasnya masih ya. Masih ada itu kan? Itu juga sama, Bu. Nyambung. Masih? Ya. Masih ntar. Kalau ini kan, kalau secara konteks bekerja keras memasuki api, masih nyambung nggak itu? Ya, mungkin sampai situ ininya kurang ini ya. Intinya ini tuh masih predikat gitu ya. Nah, makanya kenapa domahtain di sini ya? Karena predikat itu domahtain ini juga. Nah, ini predikatnya berupa kalimat. Mari kita artikan Bapak Ibu ayat kedua. Jadi gimana? Ayat kedua kemarin gimana? Wajah-wajah. Wajah-wajah. Jadi itu banyak wajah yang tertunduk hina. Ya, wajah-wajah. Ya, wajah-wajah berarti jamak. Boleh diartikan banyak wajah boleh, wajah-wajah boleh. Wajah-wajah pada hari itu, ini apa Bapak Ibu? Ya, KBPA. Ya, artinya apa kemarin? Yang tunduk. Yang tunduk. Ya. Jadi wajah-wajah pada hari itu tunduk. Gitu ya. Tunduk. Ya, jadi karena pelakunya sudah di wajah, jadi bisa itu. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Bukan tertunduk ya, kalau tertunduk pasif ya. Wajah-wajah pada hari itu tunduk gitu aja ya. Wajah-wajah pada hari itu tunduk. Sebenarnya ada ya penjelasan berkaitan ini. Nanti kita bahas. Wajah-wajah pada hari itu tunduk. Tunduk ya. Koma ya, lanjut ketiga tuh sebenarnya koma itu. Koma. Ketiganya adalah bekerja ya kalau nggak salah. Karena bekerja keras lagi kepayahan. Ya. Jadi di sini tuh mau menggambarkan kepayahan mereka nanti di hari kiamat sebenarnya. Jadi kalau diartikan bekerja itu apa ya? Maksudnya bekerjanya tuh benar-benar mereka tuh di hari kiamat tuh nanti dalam keadaan orang yang kepayahan gitu ya. Jadi kalau nanti diartikan apa? Ya. Wajah-wajah pada hari itu tunduk, kemudian yang mereka masuki api yang sangat panas. Wajah-wajah pada hari itu tunduk, kemudian yang bekerja, yang payah. Kita tambahin kata bekerja keras aja Bapak Ibu ya. Ya, Bekerja keras. Nah, Kepayahan. ya boleh. Yang letih, koma yang boleh, payah. lagi boleh. Biasanya kalau itu berdampingan boleh dengan lagi ya. Lagi apa Lagi kemarin? letih, payah. Oh ya, lagi payah gitu ya. Jadi yang bekerja keras lagi Payah. payah. Lelah bisa sih. Lagi Kepayahan boleh nggak Bu? Iya. Nah, boleh kepayahan. Iya. Ini untuk mempercantik aja sebenarnya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat berarti masih apa namanya predikatnya lagi, yaitu apa? Mereka Jadi masuki mereka api itu yang sangat panas. tunduk, bekerja keras, kepayahan. Yang keempat apa? Masuki api neraka. Sangat panas. Nah, jadi ya dia boleh dia ya karena memang di situ wajah-wajahnya nggak ada, tapi dianya tuh di situ adalah wajah. Berarti pelakunya apa itu sebenarnya? Wah. Iya, kok Pak Helmi? Oh, naron nih. Ini Pak Helmi. Kan ayat Kamiatan. 4. Ini pelakunya siapa? Iya. Huwa apa anta apa hia? Iya. Hianya kembali ke Wujuhun. Jadi yang keempat ya apa yang tadi kan mereka wajahnya tunduk, bekerja keras, kepayahan. Yang keempat adalah dia gitu ya. Dianya tuh wajah-wajah ya. Dia memasuki ya kemarin ya. Dia menahan Api yang sangat panas. Memasuki kemarin kalau nggak salah air matang ya.
Api. Kalau Panas. dia memasuki Api yang neraka. panas. Dia memasuki neraka. Aron itu api, Bu, ya? panas. Yang sangat panas. Iya, Amiatan. neraka yang panas. Yang sangat panas. Ya, kita tambahin sangat. Yang sangat panas. Ya. Lanjut, Bapak Ibu. Berarti memasuki atau menahan ya kemarin ya? Kemarin apa? Menahan. Makanya, menahan ya, panas. ada makanya memasuki. saya nggak punya catatan ya Bapak Ibu, mohon bantuannya. Kemarin apa? Menahan. Ya, Ya. menahan Mohon panas. bantuannya Bapak Ibu, saya nggak punya catatan ini. Dia menahan panas. Ya, sebentar saya itu. Dia menahan Neraka. Panas. Api yang sangat panas. kan naron itu bisa api, Bu. Ya. Ya. Jadi dia menahan Panas. Neraka. panas. Neraka. Kemarin apa sih, Bu? Neraka. Panas api api neraka. neraka ya. Menahan Iya. panas api neraka. Yang sangat panas. Ya, yang sangat panas gitu. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Dia diberi minum. Ya, kelima. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Minum. Yang dimaksud wajah di sini itu sejatinya wajahnya aja apa orang sebenarnya? Orang. Nah, ya, jadi kan berarti kemudian artinya wajah-wajah diberi minum kan berarti kan ya? Iya. Maksudnya gini, meskipun ini tuh subjeknya di awal tadi itu wajah-wajah, bukan berarti bahwa apa namanya orangnya itu hanya wajahnya saja gitu, tapi secara keseluruhan kan gitu loh. Ya. Itu ekspresinya itu seperti apa? Nah ininya kan yang dilihat dari wajahnya Bapak Ibu ya. Tapi sejatinya orang maksudnya gitu ya. Dia menahan panas api neraka yang sangat panas itu berarti orang yang wajah-wajah tadi. Termasuk yang kelima. Iya. Yang kelima apa itu Bapak Ibu? Dia Diberi minum. minum. Minuman. Ya, dia di sini berarti siapa? Wajah-wajah itu. Wajah-wajah tadi. Ya, Tadi, tapi bukan bermakna wajah-wajah saja, Nah, maksudnya orang- orangnya itu ya. Orang-orangnya Makanya masih kita berikan neraka. ya, dia diberi Minuman dari air panas. minum Dari Mata air. mendidih. dari Air yang air. mendidih. Mata air yang sangat panas. mata air yang sangat panas Iya. boleh. Kalau mendidih Mendidih. dimasak ya Pak Sam ya. Nes, ya, jadi di sini dianya memang betul kembalinya ke wujuhu. Ya, tapi maksudnya adalah wujuh itu hanya gambaran apa ya, bagian dari manusia, sejatinya manusia gitu loh. Tapi yang diinikan wajah-wajah. Maksudnya manusia itu yang punya, yang wajahnya itu tadi yang ada di neraka tadi. Ini nomor 5 ya Bapak Ibu, ayat 5 ya. Ayat 6-nya apa? Nah, ayat 5 Tidak ada sudah bagi selesai mereka tuh. Ya, makanan. ayat 5 sudah selesai berkaitan dengan ini ya, apa namanya, predikat orang yang tadi, yang wajah-wajah tadi. Jadi wajah-wajah tadi itu tunduk, bekerja keras, kepayahan, menahan panas api neraka. Ini baru dia. Nah, kemudian ini sebenarnya sampai ke sini nih predikatnya, sampai keempat ini aja, sampai yang di sini. Nah, ini sudah orang yang tadi itu, yang tunduk, bekerja keras, kepayahan, yang menahan panas api neraka tadi, diberi minum dari mata air yang sangat panas. Itu yang kelima. Yang keenam ya, Bapak Ibu, saya nggak mau memperdebatkan ini ya, silakan mau terus mendidih tinggal Ya, ini ya aja. boleh pilih Tinggal salah satu apa aja. namanya? Iya. Ya, Akan dibuat semuanya. ya, jangan ya. Nanti kalau terlalu ini banget saya Ya, bingung yang dia ini nggak lama sih, lagi. maksudnya ini nggak sih. Lama. Yang keenam sekarang Dia Tidak ada. tidak Tidak ada. ada makanan bagi mereka selain pohon berduri. Ah ya, roamun ya. Kecuali Amun tidak ada makanan. makanan bagi mereka. Tidak ada Kecuali Tidak ada bagi mereka
Pohon yang kering. Lahum bagi Pohon mereka yang kering. Iya, Tidak pohon yang kering ada, dan makanan. yang berduri. tidak ada Illa makanan bagi mereka kecuali kecuali dari pohon yang kering. berduri. dari Pohon pohon Yang kering. kering. ya dari Pohon pohon yang kering. Yang kering. Kering. yang Yang sebentar Bapak kering. Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya tuh Ya. kemarin lihat ini di kamus ada penjelasannya di tafsir juga. Jadi maksudnya di sini tuh pohon ini tuh memang pohon yang berduri. Berduri. Termasuk yang permadani kemarin Bapak Ibu. Ya. Saya sudah menemukan referensinya dan memang itu permadani, nanti saya tunjukkan. Ya, jadi di sini pohon yang kering tuh maksudnya memang dia kering memang gitu. Tapi dia tuh pohonnya berduri. Makanan bagi mereka kecuali dari pohon yang sangat kering ya. Ya, yang kering. Artinya apa? Pohon yang Yang kering. Yang kering. pohon yang 18. kering. Oke, pohon yang kering ya. Nah, saya baca kemarin cuma lupa ya di mana ya. Jadi intinya pohon ini itu pohon yang berduri, rasanya pahit, dimakan panas, menjijikkan, baunya nggak sedap, keras, kotor. Kebayang Bapak Ibu? Ya, jadi seperti itu gambaran pohon yang dimakan. Kalau kita artikan begini saja, nggak ini ya, tapi Oke. apa namanya, memang harus perlu kita buka ininya. Jadi ternyata pohon ini itu memang kering, berduri, rasanya pahit, Bau. panas kalau dimakan, menjijikkan kalau ini ya kita makan, baunya nggak sedap, keras banget, terus kotor gitu. Nah itu pohon itu. Ya. Yang ketujuh, sebentar, yang ketujuh di mana ini Pak Helmi? Yang tidak Yang ketujuh di menggemukkan sini. Nah, dan tidak menghilangkan lapar. ya yang ketujuh apa? Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Nah, kebayang. Jadi dalam keadaan lapar, kemudian diberi minum airnya sangat panas, kemudian dikasih makan, makannya pohon yang seperti tadi itu, ya, di mana itu semua tadi gitu ya, yang makanan tadi itu yang tidak Pohon menggemukkan. menggemukkan, Tidak Tidak menggemukkan dan tidak menggemukkan menghilangkan lapar. ya, Tidak menggemukkan dan dan tidak, tidak menghilangkan lapar. ya, dan kemarin apa? Dan tidak Mencukupi. Tidak dan kenyang, tidak pula saya tambahin ya, Mencukupkan. dan tidak pula mencukupkan. Ya, mengenyangkan. mencukupkan di sini itu maksudnya adalah ya bisa diartikan ini mencukupkan, bisa maksudnya bisa menghilangkan lapar. Tidak menghilangkan lapar ya. Kelihatan ini nggak apa kurang rapi. Oh. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kebayang ini golongan yang tertunduk, golongan yang tunduk, golongan yang tunduk tadi itu ya nanti di akhirat sangat susah payah, ya, kepayahan, kemudian menahan panas api neraka. Dia diberi minumnya dari air yang sangat panas. Berarti kan kalau dibilang sangat panas, bayangannya jangan air panas di dunia ya, beda gitu. Kemudian pohonnya juga kalau saya baca detailnya di dalam tafsir itu rasanya pahit, pohonnya berduri, dimakan panas, menjijikkan, baunya sangat tidak sedap, udah gitu keras dan kotor keadaannya. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan. Jadi apa ya, membahas juz 30 ini sebenarnya memang Mengerikan. ya makanya kita pelan-pelan aja kita ini sambil kita resapi bersama. Oke, ini ya Bapak Ibu, ini baru membahas golongan yang pertama yang dia itu di dunianya mungkin mereka enak-enak, di dunianya mungkin mereka itu hidup dalam kemewahan ya, bergelimang harta, tapi di akhiratnya mereka seperti ini keadaannya. Ini adalah gambaran golongan kafir. Silakan Pak Helmi, Bu Ella. Ya sudah. Nah, sekarang 8 sampai 16. Ini sampai 7 ya. Ya. Golongan yang bukan tertunduk ya, golongan yang tunduk. Ntar saya rubah. Saya rubah. Kalau tertunduk jadi pasif KBPP. Golongan yang tunduk. Ya. Silakan, Bu Ella.
Sudah? Sebentar, ini ada gangguan. Ada gangguan ini admit. Oh, Sudah. Ya. Sekarang 8. Nanti materinya kita bahas di akhir ya Bapak Ibu. Materinya. Sekarang kita menerjemahkan dulu. Kayak kemarin ada kata benda nama yang kata benda yang tidak tanwin kita bahas di akhir nanti. 8 sampai 8-nya terhapus. Oh, iya Pak Helmi. Gitu. Sampai 16. Ini ya. Ya. Betul? Oke. Ayat 8. Ayat 8. Wajah-wajahnya. 8 kan Ayat tadi 8 sudah. apa artinya? Wajah-wajah. Nah, ya. Banyak Jadi pula ini wajah apa? yang berseri-seri. Subjeknya ya. Ya. Subjeknya ini Predikat. predikatnya. Oke, subjek predikat. Silakan diartikannya gimana? Dari itu banyak Nah, wajah boleh yang gini, berseri-seri. wajah-wajah pada hari itu Yang apa ya? berseri. Yang berseri ya. Ya. Yang berseri-seri kemarin artinya apa? Yang senang lagi bahagia. Oh ya. Wajah-wajah Pada hari itu ya. Wajah-wajah pada hari itu Senang dan bahagia. yang berseri. senang dan Berseri. wajah-wajah pada hari itu senang dan Bahagia. gimana ya? Wajah-wajah pada hari itu pakai gimana? Wajah-wajah pada hari itu Lagi bahagia. ya. Senang dan apa tadi? Senang dan Lagi bahagia. pakai dan ya. Saya lupa. Lagi bahagia ada. Ya? Lagi bahagia. Naimah. Senang lagi. BA. Penuh kenikmatan bukan? Saya lupa. Senang lagi. Nikmat dari Kemarin apa sih? di tengah Bu. Yang senang. Gini. Kemarin gini Bapak Ibu. Senang koma bahagia ada. Bahagia. Ya. Betul Bu. Betul Bu Yanti begini Bu Yanti. Iya, benar Bu. Ya. Ya, saya lupa. Jadi wajah-wajah pada hari itu senang lagi bahagia. Benar gitu Bapak Ibu? Yang senang lagi bahagia betul. Yang penuh kenikmatan. Oke. Ya. Ada di kamu Bu. Ya, sudah. Tidak apa-apa, Bu. Iya. Jadi gini ya. Lanjut ayat 9. Nisa nyiha rodiyah. Kira-kira ini subjeknya yang mana? Dia 9. Rodiyatun. Dia. Ya. Berarti gimana? Ridho. Yang ridho, Ya, yang ridho ya. Yang ridho Ya, senang karena usahanya. li itu bisa karena. karena Karena ini apa kemarin? usahanya. Usahanya. Karena usahanya. Oke. Jadi wajah-wajah, berarti golongan kedua ya, wajah-wajahnya itu senang, Yang bahagia. Tadi yang Dia ridho karena usahanya ya ketika di dunia. Kemudian yang ke-10, di dalam Mereka dalam surga yang tinggi. Dalam surga yang tinggi. yang ke-10. Dalam surga yang tinggi. Oke, di dalam situ surga. kalau kita lihat Bapak Ibu, kok tiba-tiba fi, nggak ada subjeknya, ya kan? Ya, Ya nggak Bapak Ibu? tersembunyi. Nah, berarti apa? Nah, jadi mereka gitu ya. Mereka itu adalah pengganti yang yang wujuh yang berseri-seri ini, maksudnya yang senang bahagia ini ya. Yang ini nih berarti kan Bapak Ibu ya. ya Ya, berarti mereka dalam surga. dalam surga yang Yang tinggi. tinggi. Oke. Kemudian 11 apa? Di sana tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Ya. Ya, di sini apa? Engkau ya, engkau Ya, engkau tidak akan mendengar di dalamnya. Ya. Engkau Tidak mendengar. tidak mendengar. akan mendengar. Ya, engkau tidak akan mendengar. Tidak mendengar
perkataan yang Lawiyah. Mendengar. lawiyah. Mendengar apa? Lawiyatan. Nah, berarti objeknya yang mana? Lawiyat. Ya, ini objeknya. Tidak berguna. Ya, engkau tidak akan mendengar di dalamnya boleh. Ini duluan boleh, di akhir juga boleh. Di dalamnya ini apa kemarin Bapak Ibu? Yang tidak berguna. Yang Ini. tidak berguna, yang tidak, Iya. yang sia-sia ya. Ini artinya tidak berguna. Ya, Iya. lawiyah yang tidak Oh, berguna. engkau tidak akan Berguna, mendengar ya. di dalamnya. Perkataan yang tidak Perkataan yang berguna. tidak berguna. Ah, bisa. Iya, ya. Perkataan Perkataan yang sia-sia Perkataan yang lah tidak Perkataan berguna. yang tidak Iya. berguna. kalau modelnya. Saya tadi di dalam belum sempat ngelihat yang perkataan yang tidak nggak sempat ngelihat yang kemarin uraian kemarin. Jadi saya percaya nih sama Bapak Ibu semuanya. 12, Di sana ada mata air yang mengalir. 12, Di dalamnya ya, Di sana ada mata air yang di mengalir. dalamnya. ya, Di sananya nggak ada Pak Sam. ya, mata. Ya, jadi itu kalau itu subjeknya berarti yang mana? mata air, ainun. Mata air. Ainun. Ya, ainin. Mata Subjeknya air. ini. Ini subjeknya. Ainun. Mata air Nah, ini mengalir apa? di dalamnya. Jariah Predikatnya. Bukan Pak Helmi. Yang mengalir. Sifatnya, sifat Ya, ainun oh ini. iya. Sifat dari mata airnya. Sehingga ini harus sepaket diambilnya. Ya, mata air yang Jadi mengalir. apa? Ya, sifat mensifati ya. Ya, Berarti apa? mata air yang air mengalir. yang mengalir di dalamnya. Tapi kalau susunannya begini mengartikannya nggak apa-apa karena Iya. objek dikedepankan itu apa predikat dikedepankan tuh berarti ada penekanan. Cuma subjeknya mah ini. Gimana Bapak Ibu? Di dalamnya Di dalamnya ada mata air yang Iya. mengalir. Ya. nyaknya kembali kemana? Surga Jannatun. Surga. Air, Di mata dalamnya air. ada Ada air yang mata air yang mengalir. yang mengalir. Mengalir. Ya, jadi bandingkan ya dengan ini Bapak Ibu. Ini mah nggak ada domah, berarti subjeknya tersembunyi. Tapi kalau ini subjeknya ini adalah sifat dari subjek, nah ini predikatnya. Sama ini predikatnya, subjeknya ini mah sifat. Oke, lanjut ayat 12, 13. 13. Ya, Ya, sebentar. sama 13. ini. 13. Ini banyak, 13. seluruh banyak artinya. 13. Air yang mengalir. Ini tadi saya hapus nggak? 13 ya? Ya, 13. sama Apa Bapak Ibu 13? Ya. Di dalamnya, ya, di dalamnya. Tempat-tempat Ranjang-ranjang. Ya, ini kalau Banyak saya banget. cek, nanti saya tunjukkan Ya. referensinya. Ini cocoknya lebih kepada dipan. Ah, di ranjang. Nah, jadi dipan, ya. Dipan tapi memang luas, jadi kayak bisa buat tidur, bisa dipan, tapi apa ya, bisa buat duduk, bisa buat tidur seperti itu. Di dalamnya Ada terdapat dipan-dipan. ada dipan-dipan yang Dipan yang ditinggikan. yang Ditinggikan. tinggikan, Ya, ya, yang di ditinggikan. Rafa kan. ini ada tingginya nih. yang 14 Dan gelas-gelas. dan Gelas-gelas 14 mana dan dan Gelas-gelas. gelas-gelas Gelas-gelas minum yang besar. gelas-gelas minum pakai minum Bu? Pakai minum nggak? Yang punya ayat sudah ada. Minum yang besar. Dan gelas-gelas minum Yang besar. yang besar Yang besar. Disediakan. ada. Ini berarti ada di ini apa Bu artinya? Disediakan. Oh ya, disediakan. yang besar gitu ya. Ya. Disediakan gitu. Yang disediakan. Dan gelas-gelas minum yang besar disediakan. Yang disediakan. Dan gelas-gelas minum yang besar yang disediakan gitu. Ya. Jadi yang itu tidak selalu ini ya, sudah apa ya?
Sudah. Jadi bisa gini, dan gelas-gelas minum yang besar disediakan. Maksudnya itu ada di sampingnya, diletakkan gitu. Jadi nggak perlu yang harus ngambil jauh kayak gitu di surga itu. Ya, udah tersedia. Ya, tinggal udah duduk di dipan-dipan yang bisa kita di situ istilahnya jungkir balik kayak apa, pokoknya luas gitu. Mau tidur, mau baring, mau duduk gitu ya. Terus kemudian mau haus minum udah ada di sampingnya tanpa harus berdiri ngambil gitu ya. Segitunya Bapak Ibu kenikmatannya. Jadi udah disediakan, diletakkan, didekatkan di sampingnya gitu. Dan gelas-gelas minum yang besar disediakan. Dan gelas-gelas minum yang besar ini yang bikin ini nih. Dan gelas-gelas minum harusnya di sini tuh enaknya yang cuma jadi double yang ya. Iya. Nggak apa-apa. Dan gelas-gelas minum yang besar Disediakan ya. ya kira nggak apa-apa. 15 Warna Mariku ini kemarin. Bantal. kemarin apa 15. Bantal-bantal. Nah, ini saya ketemu ya Bapak Ibu. Kalau ini memang bantal kecil, kalau ini tuh memang nanti saya tunjukkan Ya, referensinya. permadani. Memang permadani. Ya, permadani. Ya, jadi artinya apa Bapak Ibu jadinya Bantal kecil. dan bantal-bantal. Kecil. Tersusun. Nah, bantal-bantal, Yang disusun. bantal-bantal apa ininya? Udah bantal-bantal aja ya? Susun. Yang disusun. Bantal-bantal yang tersusun. Yang tersusun. Nah, Maf'ul. ya. Yang fungsinya itu untuk bersandar ini bantal ini. Untuk bersandar. Jadi bantal memang bantal. Bantal kursi. Ya, Iya. Dan sofa. ya pokoknya Ya. bantal di sana, dipan di sana tuh sebagus apapun di dunia nggak ada tandingannya gitu. Dan bantal-bantal yang tersusun rapih gitu ya. 16 Wow. Permadani. Dan Nah, ini kan dan ya, dan Ya. Diserahkan atau dihamparkan. permadani Permadani. yang Dihamparkan. Yang dibentang. dihamparkan, yang terhampar ya, yang dihamparkan Iya, dihamparkan. Nah, jadi kalau ini tuh tersusun berarti bantal, kalau dihamparkan berarti permadani. Ya, jadi kalau di kamusnya kemarin nggak ada, ya Bapak Ibu, karena kemarin minta itunya ya, coba saya carikan, nanti saya tampilkan. Silakan Pak Helmi. Bu Ella. Sampai 16. Sudah Bu Ella? Sudah. Sudah. Oke, Orangnya saya sudah ada, tunjukkan Bu. ya Bapak Ibu, sebentar. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, ini dia. Sebelah kiri ini penjelasan tentang ini. Ini. Lihat artinya di sini. Artinya jenis kain yang didekor atau dihiasi, kurung buka permadani. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Iya. Kelihatan, ya Bapak Ibu kelihatan. ya? Ya, permadani. Ya. Ini dinisbatkan pada tempat sebagai bentuk perumpamaan dan pinjaman. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ini, yang mana satu lagi adalah ini. Namariku. Pan. Ya, ini di atas nih ya. Nah, ini nih. Sesuatu yang digunakan untuk duduk. Ya, sofa. Ya, jadi kalau ini dipan ini untuk duduk, makanya tadi kalau diartikan apa tadi? Apa sih kemarin? Ya, jadi intinya mah ini tuh dipan tuh sama dengan sofa gitu. Jadi memang untuk duduk. Ya, kalau permadani, ya ini permadani. Jadi beda ya kalau secara ininya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Nanti kita bahas satu Iya. persatu secara teori. Makasih Bu. Sekarang kita lanjutkan ayat ke Terkapar. Oh, kalau itu 17. tidak dapat akal lagi itu. 16. Mulut terbuka. 16. 17 lagi.
16 Udah Sekarang Bisa. 17. Ya, Ya. 17. 7. Jadi kalau ayat 2 sampai 16 tadi itu menggambarkan keadaan dua golongan di Kan akhirat, anak surga. ya. Yang kalau orang nggak beriman itu nggak mudah percaya gitu. Nah, makanya di ayat selanjutnya itu diberi gambaran kekuasaan Allah di dunia itu seperti apa, sehingga untuk membuat kehidupan di akhirat pun bagi Allah tuh kecil gitu ya, mampu gitu ya. Jadi di ayat selanjutnya itu digambarkan tentang kebesaran Allah ya di dunia ini. Kan kalau di dunia terjangkau ya, maksudnya bisa dijangkau. Jadi kalau orang nggak percaya dengan kehidupan akhirat, itu melihatnya adalah kekuasaan Allah di dunia, yaitu ayat berapa Pak Helmi tadi? 18. 17. 17. Tuh kan saya tuh pelupa. 17. Cukup ya di sini ya, 17 cukup di sini aja ya. Jadi dari Ini 8 aja ya. sampai 6. Ntar, ini kenapa ya? Ntar Bu, ini kenapa? 8 sampai 16 semuanya kan nikmat surga. Ya, 8 apa tadi Bu? 17. Ya, sekarang 17. 17 itu tentang kebesaran Allah. Tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi 17 sampai 20 itu tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Memberikan gambaran bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah di dunia. Kita lanjutkan ayat 17. Berarti ini. Silakan Bapak Ibu diartikan. Maka Kalau seperti ini berarti maka tidakkah gitu ya. Maka tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan. Kenapa disuruh memperhatikannya unta? Berarti kan pasti ada kebesaran kekuasaan Allah di balik penciptaan unta. Ya, dibandingkan dengan binatang lain, kenapa yang dipilih adalah unta? Di sini mau menunjukkan bahwa di balik binatang itu ada kebesaran dan kekuasaan Allah. Unta itu kalau dibandingkan binatang lain kelebihannya banyak banget ya Bapak Ibu ya. Ya, maka apakah maka tidakkah mereka memperhatikan bahkan unta ya kepada unta bagaimana dia diciptakan. Ya, jadi di sini artinya diciptakan karena biasanya pakai penggunaan kata ini adalah dari nggak ada menjadi ada. 18 dan langit. Ini kan tadi kita artikan di sini kepada. Kalau ini tadi kepada unta, sekarang kepada langit. Ya, dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan. Bagaimana dia tinggikan. Iya. Nah, jadi selain disuruh memperhatikan unta, di balik penciptaan unta itu ada kebesaran dan kekuasaan Allah, kita disuruh memperhatikan langit bagaimana ditinggikan. Ya, langit itu kan bisa tegak tanpa tiang ya, Bapak Ibu. Itu kan sesuatu nggak ada manusia di dunia ini sehebat apapun bisa menciptakan sesuatu yang bisa tegak tanpa tiang. Gitu. Jadi dengan memperhatikan itu akan terlihat bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah yang harusnya membuat kita beriman. Yang ke-19 dan kepada gunung-gunung. Ini kemarin jamak ya, gunung-gunung. Bagaimana Gunung-gunung, bagaimana dia
Bagaimana Tancapkan. ditegakkan, Tancap. Tegakkan. Kita ditancapkan. Ya, jadi kalau kata akoma itu Iya, itu ya menegakkan, ditegakkan. ya, menegakkan. Pasifnya berarti ditegakkan. Ini juga sama, artinya ditegakkan. Iya. Kenapa menggunakan kata ini gitu? Karena beda. Beda. Kalau akoma menegakkannya Di itu atas, ya berdiri di atas tegak, tanah. ya, di atas tanah, seperti kayak Bapak Ibu sekarang Iya. lagi berdiri. Nah, itu ya. Tapi kalau ini ditegakkannya tuh nancep, Ditancapkan. seperti pasak. Yang kalau seandainya nih Bapak Ibu, seandainya gunung tadi dicabutin hancur, bukan hancur apa, berantakan. Bumi itu berantakan karena si apa namanya, si gunung Pasaknya itu tuh dibongkar. pasaknya bumi gitu. Ya, jadi apa Pasaknya namanya, bumi. disitulah kebesaran Allah gitu. Makanya kenapa kita disuruh memperhatikan unta, memperhatikan langit, disuruh memperhatikan gunung. Nah, itu semua yang suruh memperhatikan tadi itu itu semuanya ada kemahabesaran dan kekuasaan Allah. Jadi ini ditegakkannya maknanya ditancapkan ya, Iya, ditancapkan. ditancapkan. Yang ke-19. Dan pada bumi, Pada, nah, dan pada bumi, pada bumi. Dan kepada 20 bumi. sebentar. 20. 20. Ya, maaf ya Bu ya. 20 dan Dan kepada bumi. kepada bumi Mana dia dihampar. Bagaimana dia dibentangkan. bagaimana Ya, dihampar. Telah dibentangkan. dia telah dibentangkan. Nah, sama bumi juga begitu. Belum ada kehidupan di tempat planet lain yang manusia tuh bisa hidup kecuali di bumi. Dengan gaya gravitasinya, ya, dengan luas yang terbentangnya, itu semuanya kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah berkaitan dengan penciptaan bumi. Yang ke-21 apa Bapak Ibu? Maka kau ingatkanlah. Maka engkau ingatkanlah ya kemarin ya. Iya. Iya. Maka Janganlah. Ingatkanlah. engkau ingatkanlah ya. Iya. Engkau ingatkanlah. Maka engkau ingatkanlah. Ya, sesungguhnya Engkau hanyalah engkau hanyalah gitu ya. Iya. Orang yang mengingatkan. Engkau hanyalah Orang yang Orang yang mengingatkan. mengingatkan. engkau hanyalah seorang yang mengingatkan. Orang Ya. yang orang yang Mengingatkan. memberi, memberi peringatan. orang yang mengingatkan. mengingatkan boleh. Sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan boleh. Ya, memberi peringatan. Mengingatkan boleh. Ini sebenarnya hiburan untuk Rasulullah. Ya kan, tugas Rasulullah itu kan hanya mengingatkan. Kalau kemudian pada nggak mau beriman ya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kan apa perintah Allah itu juga untuk kita ya Bapak Ibu. Jadi kita disuruh memberi peringatan, dan kalau yang diberi peringatan tidak beriman itu ya nggak apa-apa, karena tugasnya hanyalah di sini, hanyalah memberi peringatan. Sadar nggak sadar, mau nggak mau itu sudah bukan urusan kita. Jadi kalau yang ngajak belajar gramatikal nggak mau ya, Iya sudah. Mas sudah ada usaha. Iya. Iya dan Ini ayat ini hiburan untuk Rasulullah gitu. Biar kita nggak putus asa ketika mengajak orang. 22. ya. 22 mana? Enggak cukup. 22 saya taruh di atas. 22. Iya. Ya. Lasta. Engkau bukanlah gitu ya. Engkau bukanlah. Ya. Nah, Allah di sini itu sejatinya lebih kewajiban. kepada ya bisa bermakna Kewajiban. kewajiban. Tidak ada. Ya. Engkau bukanlah, gimana kata-katanya enaknya?
berkuasa atas mereka. Eh, bukan kewajiban mereka. Gimana sih kata-katanya? Oh. Engkau bukanlah Bukanlah orang mana kata-katanya itu kemarin. berkuasa Berkuasa atas Itu atas mereka. mereka. orang yang berkuasa. Iya. Kalau yang musoitirin itu apa, Bu? Oh, pengawas. Yang berkuasa. Penguasa. Artinya apa? Iya. Penguasa. 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 Berkuasa apa? Penguasa. 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 Ya. Engkau bukanlah Pengawasan. termasuk yang berkuasa atas mereka. Atas mereka. Itu ya. Bisa. Engkau bukanlah, bi-nya kita ini, engkau bukanlah, Penguasa. ya, engkau Penguasa bukanlah atas mereka. termasuk yang berkuasa atas mereka gitu kan? Iya, Iya nggak? bisa. Kan penguasa sama aja yang berkuasa kan Bapak Ibu? Iya. Kan KB PA. PA kan? Ya. Engkau PPA. bukanlah Termasuk termasuk. orang yang berkuasa atas Bi-nya juga bisa nggak usah diartikan. Jadi engkau bukanlah yang berkuasa. berkuasa. Engkaunya berarti siapa Nabi Muhammad? Engkau bukanlah yang berkuasa atas mereka. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. 23 Kecuali melainkan orang yang berpaling ya. Iya. Betul. dan Awalnya itu berpaling. Iya. Dan kafir. Melainkan Dan engkau. orang yang Orang yang paling dan dan ingkar. kafir. 24. Bentar, muatnya enggak muat sebentar ya Bapak Ibu. Kecuali 24 sebentar. Saya tutup ya. 24. Oke, saya tutup. 24. ilah itu tepatnya Hilang ya? Hilang. Bentar, hilang. Hilang. ilah itu tepatnya artinya buatnya. Kenapa, Bu? Artinya ada ayat 23 ilah itu Melainkan atau kecuali. Bisa Tepatnya melainkan, apa Bu? Bisa melainkan, bisa kecuali. ya melainkan ya. Karena kalau bisa kecuali juga Siapa yang berpaling dan ia kafir ya. kenapa, Bu? Ayat Siapa 23 kecuali atau Kalau dalam hal ini biasanya kalau itu tuh orang yang Ya man orangnya. ilaman tawalla wa kafar. siapa yang Kecuali siapa yang orang yang berpaling. dengan siapa yang tuh sama, Bu. Tinggal dipilih aja konteks yang melainkan orang Asal yang jangan barang siapa aja. ya. Ya, orang yang dengan siapa yang tuh sama. Ya, siapa yang berpaling, Tapi orangnya berpaling dan ia kafir. tahu bukanlah yang berkuasa atas mereka. Sok, gimana silakan Bapak Ibu. Ya, enggak apa-apa. Orang yang Lanjut. kafir. Maka Allah akan Ada masukan silakan. Ya. Sudah 24 lagi. Nah, 24. Silakan Bapak Ibu. Nomor 23 ayat 23 gimana? Udah betul itu Bu Ati. Ada? Oke, ayat Mengerti 24. 23. maka Allah misalnya dengan ayat yang besar. Oh, bukanlah yang berkuasa atas mereka. Ya. Jadi kan ayat engkau bukanlah yang berkuasa atas mereka. Kalau ini sudah ya? Ya, sudah. Siapa yang Engkau bukanlah akan tetapi orang yang berpaling dan kafir. Yang ke-24
Allah, maka Allah maka akan maka menghisapnya. Allah 24 mana 24 ini ya, maka Allah Allah ya. Allah Punya Allah, maka Allah menyiksa Allah akan akan menyiksanya dengan Siksanya. siksaan yang besar. mengazab ya, ya Azabnya dengan azab yang besar. dengan azab Azabnya dengan yang besar. azab yang sangat Ya. besar. Sangat besar. Azabnya dengan azab yang sangat besar. azabnya Yang sangat dengan besar. sangat besar. Akan mengazabnya ya Bu. Dan Yahu. Kenapa? Oh iya, nggak kelihatan. Akan mengazabnya, nyaknya saya tulis gini biar akan Dan azab mengazabnya. yang besar. Ya, sekarang selanjutnya 25. Sesungguhnya 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 25 adalah mana 25? Tuh, inna ilaina Sesungguhnya ya sesungguhnya kepada kami kepada kamilah kembalinya mereka gitu ya. mereka kembali. Sesungguhnya kepada kamilah gitu ya. Kembalinya mereka. Atau sesungguhnya kembalinya mereka hanya kepada kami, boleh begitu. Oh yang mana? Sesungguhnya kepada kamilah gitu ya. Sesungguhnya mereka kembali kepada kamilah Kembali. kembalinya mereka. Ini kan kembalinya mereka ya. ya. Kemudian Yang ke-26 Yang terakhir, kemudian yang sesungguhnya kemudian 26 semuanya di sini apa? kemudian Sesungguhnya. apa? kemudian Kemudian kan? ya Kemudian kemudian sesungguhnya punya yang sesungguhnya kepada kami perhimpunan mereka. Sesungguhnya kemudian sesungguhnya hisab mereka Kemudian atas kamilah gitu ya. Atas kamilah perhitungannya perhitungan mereka ya. ya kan? Kemudian sesungguhnya mereka mungkin lebih ke hak ya, hak kami. Karena apa? Kemudian sesungguhnya atas kamilah, perhitungan mereka. atas kamilah penghisapan mereka ya. Perhitungan Menghisap. Ya, tinggal perhitungan apa penghisap sama ya Bapak Ibu sebenarnya ya. Perhitungan itu dalam bahasa Indonesia, penghisapan dalam bahasa Arab sebenarnya sama. udah umum aja hisab. Jadi yang seperti itu nggak usah terlalu di Iya. sama kok Bapak Ibu ya perhitungan. Yang terpenting ininya loh, posisi ininya. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah gimana kalau kepada kamilah penghisapan mereka atau atas kamilah? Yang mana coba Bapak Ibu? Pakai B. Kemudian Pakai B berarti hisab. ya, kemudian ada yang tersembunyi juga kali ya buatnya. Hak kamilah membuat perhitungan atas mereka. coba silakan dikasih masukan. Kepada kami. Kemudian sesungguhnya atas kamilah penghisapan mereka. Kemudian sesungguhnya Membuat perhitungan atas mereka. kepada kamilah penghisapan mereka. Gimana enaknya? Sama. Silakan. Pilih salah Intinya satu. Pak, yang menghisap itu Allah gitu. Jadi atas kami itu hanya Allah gitu. Haknya Allah. Kemudian sesungguhnya hanya atas kami gimana? Allah. Intinya penghisapan mereka itu Hak kamilah. ya kembalinya ke Allah gitu. Hanya kepada Allah gitu. Ya sama. Jadi kepada kamilah bisa juga. Ya. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah gitu ya. Iya. Penghisapan mereka. Ya, jadi intinya kepada Allah gitu. Penghisapan mereka itu kepada Allah gitu. Oke, Bapak Ibu, saya ganti ya. Ya. Mereka Sama. Setuju ya? Oke, ini kepada. Iya. Ya. Kalau nggak lentur-lentur amat ya. Takut intinya bisa terfahami. Ya, siap. Ya. Kaminya besar ya, kaknya. Ya.
Ya, ya. Kan lah besar itu. Aduh, Bu. Bukan Besar kecil itu. kecil, besar Iya. kecil Kak itu Sama. rada-rada susah, Bu. Nih, besar. Maksudnya Allah jadinya. Iya, pasti. Susah, Bu. Besar kecilnya sama aja. Ya. Jadi sama dengan hak kami lah membuat perhitungan atas mereka ya Bu Ati. Iya. Iya, kayak sudah Gimana, Bu? di depak. Ya, hak. Jadi memang Haknya Allah kan, haknya Iya, Allah membuat iya, perhitungan atas iya. mereka. Iya. Maknanya sama dengan hak. Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu, cukup ya? Bu Ati yang hati 22, 23 Bu Ati. Kenapa? Engkau bukanlah yang Engkau bukanlah yang berkuasa atas mereka, melainkan orang yang berpaling. Jadi di sini seolah-olah engkau itu yang berpaling dan kafir ya Bu Ati. Kalau dibaca kalimatnya gitu. engkau itu kan Nabi Muhammad. Iya, betul. Nabi Muhammad itu Iya. nggak punya kuasa gitu atas mereka, cuma Iya. memperingatkan aja. Iya. Melainkan, nah itu gimana? Pada tuh atas. Seolah engkau itu yang berpaling dan kafir. Bukan begitu pengertiannya kalau dibaca, Bu. Saya juga itu bentar. Saya juga bingung tuh di situ. Enggak lah. Ambilkan lagi ayatnya kita tampilkan. Kalau engkau sini Muhammad, 223. di Muhammad tidak bertanggung jawab pada orang yang berpaling dan kafir. Iya. Kecuali 23 ya Bu, akan tetapi orang yang berpaling dan kufur. Ntar Bu, memahaminya gimana sebentar. Kan gini, engkau bukanlah yang berkuasa atas mereka. Itu kan tadi lanjutan dari 21. Maka engkau ingatkanlah. Jadi cuma mengingatkan aja kan. Sesungguhnya engkau tuh hanyalah orang yang memberi peringatan, nggak punya kuasa atas mereka gitu. Betul. Ya, terus bentar, saya lagi mikir nih Bu. Nah ini nih saya juga gimana nih pemahamannya? Kalau artinya sudah benar, cuma Nyambungnya itu Bu. memahaminya. Nyambungnya. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. kecuali orang yang berpaling dan kafir. Kecuali orang yang berpaling dan kafir, Ya. maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Ya, meskipun sebenarnya sama sih ya. Nyambung langsung Ya. buat mati ke 24. Ya, berarti nyambung itu sejatinya. Kalau dibaca ini doang nggak ini ya. Nyambung ke Ya, kan 24. tandanya lam itu. Iya, Innaman tawalla wa hanya kafar. koma aja. Kecuali orang yang berpaling dan kafir. Akbar. Ya. Di sini antar kita lihat ayat 22 tandanya apa, Bu? Ada lam juga Bu. Lanjut. Engkau bukanlah yang berkuasa atas mereka, Ya. kecuali orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya. Ya, betul lanjutannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bacanya nggak boleh terpisah. Nyambung. Betul. Ya. Masya Bacanya Allah. mesti diterusin ya. Kenapa? Iya, baca terusin. Mesti diteruskan. Nah, nanti baru di ayat 24-nya berhenti ya Bu ya. Nah, berhenti Iya, di ayat betul. 24-nya. Ayat 24 berhenti. Ya, di ayat 24-nya gini. Jadi ini ke sini. Nah, ini berhenti titik di sini nih. Nah, titik ini ke sini nyambung. Gitu. Iya. 21, 23, 21, 22, 23 itu nyambung harusnya. Nyambung 21 deh. Ya. Jadi itu sampai ke 18 tadi kan golongan yang bukan kok golongan sih. Ini mah Kekuasaan Allah. kekuasaan, betul. Kekuasaan Allah ya Bu ya sampai ayat 17 sampai 20. 20. Sampai Ya, 20. sampai 20 ya Bu ya. Nah, Ya, 21 itu tugas Rasul itu cuma mengingatkan. Nggak punya kuasa. Nah, untuk orang yang berpaling dan kafir, Allah akan mengazab. Untuk kali ya, untuk mungkin Kenapa Bu? untuk orang yang berpaling dan kafir, kita nggak Di sini dibuatnya jika ada di dalam kurung gitu buat. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
kecuali atau jika ada. Bentar, Bu. Ya, tinggal ditambahin ya Bapak Ibu di masing-masing ya. Ya. Cara yang memahami. Ya. Karena kalau di Depak saya juga beda soalnya. Di Depak saya gini, ada dua jenis. Tetapi yang berpaling dan kafir. Di Depak saya begitu. Di satunya lagi, jadi beda-beda. Di satunya lagi, ada dua referensi Depak nih. Ayat 88, ayat 23. Akan tetapi orang yang berpaling dan kufur gitu. Ya, jadi beda-beda. Silakan ya Bapak Ibu di ini tambahin masing-masing sendiri. Pemilihan kata, pemilihan kalimat. Iya, pemilihan kalimat saya juga nggak jago-jago. Tapi kurang lebih sudah terpahami ya Bapak Ibu. Ya. Ya, nanti Ya. intonasi bacanya aja. Intonasinya pas baca ini jangan dipisah. Pakai koma. Kecuali orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Itu nggak boleh dipisah itu ya. Ya. Illa man Terima kasih ya tawalla. Bapak Ibu. Ada masukan lagi Bapak Ibu? Cukup? Kalau enggak saya mau kembali ke materi. Kita sisir materi yang pertama. Apa? Sudah ya, saya hapus? Ya. Iya. Bu Ella sudah belum Bu Ella? Sudah. Ya. Bapak Ibu, kita bahas yang kemarin, kata benda yang kemarin di ayat berapa tuh yang nggak ada tanwin, nggak boleh tanwin. Oh iya. Yang 15, mafail 16 ya? ya 15, 16. Ya. 15. 16. Ya, jadi sebenarnya banyak waktunya tinggal sebentar. Jadi kalau waktunya tinggal sebentar, saya membahas yang pola ini saja. Kalau waktunya lama, tadi saya mau membahas bahwa kata benda apa saja yang dia tidak boleh tanwin gitu ya. Cuma karena waktunya sudah ini, sebentar Bapak Ibu ya. Bentar ya. Nah. Ya, sebelumnya perlu difahami begini dulu Bapak Ibu ya. Ketika ada kata benda yang tidak tanwin, jadi kata benda tanpa tanwin, kata benda tanpa tanwin. Jadi kalau bicara yang kata benda tanpa tanwin di sini berarti kita bicara yang tidak pakai alif lam dulu ya. Jadi kata benda tanpa tanwin itu asalnya harokat akhirnya harokat akhirnya itu adalah domah dan fathah. Ini untuk domah. Saya kalau ngomong domah ingat Pak Master. Ini untuk domah. Harokat fathah itu untuk apa? Untuk fathah dan kasroh. Itu hukum asalnya. Asalnya harokat akhir dari kata benda yang tanpa tanwin itu hanya bisa domah dan hanya bisa fathah harokat akhirnya yang tertulis. Di mana tertulis domah itu untuk memang domah, biasanya untuk apa kalau domah? Subjek
subjek dan Predikat. Oke. Sedangkan kalau dia fathah, ya, itu bisa untuk yang memang betul-betul fathah, bisa juga untuk yang kasroh. Jadi bisa gini. Fathah ini bisa untuk fathah, bisa untuk kasroh. Kapan fathah? Kalau objek atau keterangan. Kapan kasroh? Kalau misalkan diawali huruf jar atau ber-KBM. Tapi penampakannya fathah. Jadi fathah. Gitu. Tetap fathah nulisnya. Gitu. Ya. Tapi ada dua kondisi. Kata benda yang tanpa tanwin tadi, kata benda tanpa tanwin, yang tadinya hanya bisa berharokat domah dan fathah, itu bisa juga kasroh. Jadi bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh, yang memang betul-betul memang ini domah, fathah, kasroh. Kapan gitu kan? Yang pertama, jika diawali alif lam. Maka yang tadinya nggak bisa kasroh, jadi bisa dia. Yang kedua, menjadi atau ber-KBM. Ber-KBM ya, ber-KBM. Ber-KBM. Itu dulu Bapak Ibu ya. Silakan. Sebenarnya banyak ini bahasan kata benda tanpa tanwin, tapi karena waktunya terbatas, saya fokusnya hanya ke yang bentuk jamak yang kemarin kita bahas. Saya hapus ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Saya hapus. Oke, prinsipnya begini dulu. Saya sampaikan prinsipnya dulu ya. Jadi kalau ada yang polanya seperti ini, di mana silang-silang ini adalah huruf yang selain huruf siap. Ya, ini huruf pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini adalah alif. Ada juga yang polanya seperti ini. Maaf, ini bukan 1, 2, 3, 4. Maksudnya gini, fathah, fathah, kemudian kasroh, domah. Kalau alif tidak berharokat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ada yang begini. Fathah, fathah, alif, ini kasroh, ini domah. Sama ya Bapak Ibu ya, bedanya di sini ada ya. Nah, perhatikan baik-baik perbedaannya. Ini fathah, ini alif, ini ya. Oke. Kemudian berarti ada yang silang ada berapa angka? Ada berapa itu? 4 ya, Bapak Ibu ya? Iya. 4. Iya. Tapi sejatinya nanti ketika mencari akar kata yang dipakai 3. Iya. Yang dipakai 3. Berarti otomatis ada di antara 4 ini, kalau alif sama iya udah jelas tambahan. Tapi di antara 4 ini, maka satunya itu tambahan. Satunya tambahan. Oke, pola apa saja? Mari kita lihat. Bisa yang menjadi tambahan adalah pertama, silang pertama. Misalkan contohnya ilu. Nah, ini kan tanpa tanwin, nggak boleh tanwin. Untuk yang pola seperti ini ya, ini pola jamak yang tidak boleh tanwin. Ya, dalam hal ini alif tadi kan udah jelas tambahan. Tapi selain alif ada 4 huruf ya Bapak Ibu ya? Iya. Ada 4 huruf. Nah, dalam hal ini kan 4 harus 3 tuh akar katanya. Maka tambahannya dalam hal ini adalah mim.
Berarti mencari akar katanya adalah ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama. Nah, untuk yang ini, yang sama dengan ini adalah ini. Mafa pakai ya. Nah, ya, Bapak Ibu pakai ya bedanya ya. Sama. Ya sama alif itu kan, alif ini mah udah nggak usah dianggap ininya ya akar kata. Alif ini sama ya juga nggak dianggap akar kata. Tersisa 4 itu. Mim, fa, ain, lam. Ada 4 itu. Maka yang jadi tambahan adalah mimnya. Jadi mim ini tambahan. Maka akar katanya di sini. Oke, itu yang pertama. Pola seperti itu. Pokoknya intinya kalau ketemu pola yang fathah, kemudian di sini ada alif, kasroh. Kalau ini kan belakang mah bisa berubah kan Bapak Ibu. Maka itu adalah pola jamak untuk yang tidak bertanwin. Kata benar tidak. Sama nih, fathah. Di sini kasroh ada tambahan ya. Selain itu apa? Misalkan lagi adalah kalau ini tambahannya di pertama, di mim. Ada juga yang polanya seperti ini. Fawa ilu. Fawa ilu. Nah ini fawa ilu. Mungkin jangan ini dulu ya. Jangan itu dulu. Kita bentar ya Bapak Ibu. Saya bikin ringkesan tadi lupa. Bentar. Oke, kita ambil contohnya adalah yang pertama ini. Ini pola ini. Alfa ini. Oke. Berarti tambahannya apa Bapak Ibu? Alif. Alif ini. Berarti akar katanya 1, 2, 3. Jadi kalau ada alif di depan atau mim di depan, itu berarti tambahannya. Selain dari alif yang ini ya, Bapak, ini mah udah jelas gitu, Mak. Nah, di sini juga ada afa. Ini banyak belum. Nggak makan. Tuh ya, yang kedua. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini apa namanya? Fawa. Ini kalau nggak cukup nanti lanjutin ke itu ya. Nah, kalau ini itu saya nggak nemu tuh untuk yang ininya ya. Ya, untuk yang ada ya-nya. Mungkin ada tapi saya nggak nemu. Ya, ini sama ini. Berarti kalau di sini tambahannya apa Bapak Ibu? Kalau ini tadi tambahannya di huruf pertama, mim. Ini di huruf pertama. Kalau di sini di huruf keberapa? Kedua. Ya, berarti akar katanya ini. Jadi tambahannya itu bisa ada di huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Yang bisa menjadi tambahan adalah mim di depan, alif di depan, sama waw. Jadi mudah membantu mencari akar kata. Karena akar katanya kan 3. Ya. Ini salah satunya. Kemudian juga ada juga pola yang ini sudah, ini fa'a. Nah, berarti tambahannya yang mana Bapak Ibu? Hamzah. Iya. Hamzah. Berarti tambahannya, kalau ini tadi kan tambahannya di huruf pertama ya Bapak Ibu ya, di silang pertama kan? Iya. Ini di silang pertama, ini di silang kedua. Ini di silang keberapa? 3. 3. Jadi bisa bergeser gitu. Jadi akar katanya tuh bisa yang pertama dibuang tinggal 1, 2, 3. Atau ada juga yang kedua yang dibuang. Berarti akar katanya itu. Ada juga yang ketiga. Jadi salah satunya yang bisa menjadi tambahan kalau ada 4 begitu, mim bisa kita anggap tambahan. Atau alif mah jelas ya Bapak Ibu. Atau waw. Nah, atau bisa juga hamzah. Gitu. Nah, ada satu lagi yang polanya sama dengan ini di atas yang kemarin, nggak muat ini ya. Saya tulis di bawahnya sini. Yaitu ini. Saya tulis di sini aja ya, di sini. Fa'a lilu. Di sini fa'a lilu. Nah, inilah pola yang kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini. Kalau seperti ini biasanya ini kan bingung yang mau dibuang yang mana ya secara ini. Karena semuanya ini. Kalau di sini jelas mim, alif, waw, hamzah. Kalau di sini ya itu tuh biasanya akar katanya adalah huruf pertama,
kedua, ketiga. Belakang tuh tambahan. Nah, pola inilah yang kemarin ada di contoh. Nama, Riku. Riku. Nah, Riku. Kenapa nggak bisa kun? Karena pola ini memang kata benda yang tidak bisa tanwin. Nah, ini kalau kita lihat ya, mim yang tambahan tuh di depan. Kalau ini bukan. Kemarin akar katanya kan di namaro ya, bukan akar katanya. Iya. Letaknya dia. Jadi kita mungkin bukan akar kata ya, tapi lebih kepada letaknya dia ada di mana? Ada di ro. Ro. Jadi mim di tengah itu bukan tambahan. Kalau ini, yang ini kemarin Bapak Ibu apa? Za, ro. Nah, aslinya gini, bi, aslinya gini ya. Nah, aslinya gini nih. Gini. Kemudian ya-nya menjadi digabung menjadi tasdid. Menjadi gimana? Ro. Gini ya. Ya. Gini kan kemarin? Iya. Nah, ini polanya adalah ngikutin pola ini. Kalau ini ngikutin pola ini. Jadi memang polanya seperti itu. Jadi kemarin mungkin di ralat. Untuk contohnya lebih itunya nanti ya. Ini kayaknya waktunya nggak muat, nggak cukup. Banyak ya contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pola seperti ini, mau apapun itu ya, mau depannya mim, mau depannya alif, mau depan, pokoknya fathah, alif, kasroh, kemudian setelahnya ada ya, itu pola yang memang dia pola jamak yang tidak bisa tanwin. Mungkin bisa kita contoh terapkan ya. Mencari akar katanya. Contohnya misalkan sudah ini Bapak Ibu sudah? Saya taruh contohnya di sini nggak muat ya. Misalkan gini, mana Oke, berarti kalau seperti ini akar katanya yang mana? Berarti nafa'a. Apakah tengahnya kasroh domah itu nanti dicek. Kemudian kalau gini, masa Sajadah. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada depannya mim, ya itu du atau da kan nggak apa-apa ya. Maksudnya tidak harus du. Maksud saya ini contoh aja. Apa? Kenapa Bu? Wati nanya Wati, Ya? kalau nama Riku akar katanya apa tuh? Namara. Jadi sebenarnya apa kemarin itu masuk dalam akar kata nggak sih Bu? Sama nggak sih? Artinya apa kalau di akar kata? Kemarin. Cuma nyarinya Bu. Nyarinya? Nyarinya itu di ini Bu, di yang pertama ini Bu. Jadi 1, 2, 3, yang belakang dianggap tambahan. Oh. Ya, kalau yang 4 begitu nyarinya di 1, 2, 3 yang pertama. Belakangnya tambahan. Ya. Ya. Nyarinya ya Bu ya. Kalau akar katanya dia masuk dalam akar kata apa enggak harus dicek. Karena bisa jadi memang letaknya aja di situ. Di nama ronya itu. Karena sejatinya dia tuh kata benda, bukan KBKK. Karena memang secara wujud fisiknya kan benda ya. Kunya itu nggak usah diartikan ya Bu, berarti kalau itunya namari aja itu akar katanya. Oh, bukan nggak diartikan Bu, itu sepaket. Oh. Ini sepaket, cuma nyari di kamusnya. Ini gitu. itu kan 3 huruf Bu. Ya, iya. Maka
nyarinya adalah di nomor 1, 2, Nama 3 dari itu, depan, Bu. nama Belakang itu diabaikan. Bukan berarti belakang nggak diartikan, itu sudah sepaket. Oke, iya, iya. Ya, Ya, mungkin kita benar. lanjutkan hari Kamis, Bu ya. Nanti saya kasih contohnya, akar katanya apa di hari Kamis. Nyarinya Ya. gimana gitu. Ya. Ya. Kayak gini nih, Bu, misalkan ya, Bu ya. Yang ini nih, Bu. Yang ini nih, Bu. Kan ini masuk polanya sini ya, Bu ya. Maka nyarinya Iya. berarti di sini 1, 2, 3. Yang belakang abaikan. Zaroba. Belakang abaikan. Nyarinya di zaroba. Kemarin di zaroba kan Bapak Ibu? Ya. Ya. Ya enggak? Ya. Ini sebenarnya ada contohnya semua, cuma waktunya. Waktunya. Besok hari Kamis kita lanjut. Oke, benar. Benar, oke. Termasuk contoh-contoh ininya apa namanya? Hari Kamis kita ini kan ya Bu ya, langsung lihat ke ayat. Iya, berarti. Di juz 30 lumayan banyak. Recording stopped. Berarti yang kemarin yang namariku itu Polanya polanya ini. ya. Oh ya. Fa'alil. Ya, kita betulin ya. Iya, lupa Iya, dibetulin. Kita Iya, lupa dibetulin. Bu Ella silakan dihapus. Kita betulin yang kemarin. Jangan dihapus. Di screenshot Bu Ella. Kan saya tadi udah bilang sama Bu Ella, saya tuh ngantuk Bu Ella. Iya, iya. Kecapean kasihan. Capean. Ya kecapean. Oke. Ya, tadi ayat berapa Bu Ella yang nama? Tuh, ayat 15. Ke-15. 15. Ayat 15 ya, mana 15. Ini ya. Ya. Ini berarti kita tulis begini aja, nama apa nama roh ya? Nama roh. Kemarin apa? Ma apa? Nama roh ya? Ya, Nama nama roh. roh. Ya. Kemudian ininya Polanya begini. Ininya tadi fa'alilu. fa'alilu. Nah, ini kata bendanya. Sedangkan kalau yang ini yang ini ya. Kalau yang ini nih Zaroba. zaroba, polanya fa'ala, ininya adalah fa'alilu gitu. Ya, jadi untuk yang seperti ini nggak ada tambahan ma, nggak ada tambahan waw, nggak ada tambahan hamzah, nyarinya di kamus diambil dari 3 pertama. 3 silang pertama tadi ya Bapak Ibu. Ya. Apakah itu akar kata atau enggak ya perlu dicek ya. Kalau menurut saya sih taruh di situ karena memang itu kan sebenarnya kata benda ya. Bantal, permadani kan itu kata benda yang memang bendanya. Oke, cukup Bapak Ibu. Apalagi yang kemarin perlu ini di sini. Berarti dibetulin kemarin ini artinya yang permadani ini ya Bapak Ibu ya. Zabari ya. Berapa tuh? Ya, Yang Zabari. 13. Ya, ini kan permadani. Ya, permadani. Iya. Kalau ini artinya bantal. Bantal kecil. Bantal. Ya, kecil. Ya, tolong lampu. Jadi Munawir 1464. Nah, ini cuma saya bingung di mana halamannya. Kalau Kan kalau berikut di Mahmud Yunus artinya bantal ya. Bantal ya, Zabari. Iya. Oke, begitu Bapak Ibu. Insya Allah hari Kamis kita lanjutkan lagi. Tapi siap-siap ini ya, siap-siap ayat selanjutnya 87. Tugasnya siapa ya? Siapa ya? Oh, Pak Helmi. Enggak. Kalau Pak Helmi mah kudu hadir semua. Salam. Dan ini sepaket dengan tadaburnya. Pak Firman. Pak Helmi.
Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Iya, makasih Bu Ati. Iya, terima kasih Bu Ella, Pak Helmi, Bu Ermin, Bu Dina, Bu Yanti, Bapak Ibu Bu semuanya. Ati. Nggak bisa Terima disebutkan kasih Bu Ati. satu-satu. Makasih Bu Ya, Ati. Pak Syam, Pak Suharman, Bu Yurni, Bu Evalina, Pak Master, semuanya. Makasih Bu Makasih Bu Yati. Ya, Bu Ati. Oh ya, Bu Ati ada. Ada, Maaf Bu dia Ati. telat tadi, telat. Jadi saya urai sendiri tadi. Terpental-pental kalau itu apa makanya di Oh, camp. tadi saya pikir Ibu nggak ada, makanya saya itu. Telat di Oke. belakangan Tadi masuk. terpental-pental lagi tasting tadi karena di itu. Oh iya. Jadi saya off cam. Iya. Apa hujan Kasih banyak ya, hujan deras. Bapak Ibu, Pak Supirman, Bu Tini, semua. Ya. Ya, Makasih Bu Ati. Umul, Bu Meka, semuanya. Bu Sri Sundari, mohon maaf saya sampai lupa ngucapin selamat. Makasih Bu Ati. Ya, sampai belum sempet pegang HP Bu saya. Nggak apa-apa Bu Ati. Mohon maaf ya Bu ya. Yang penting Saya udah say lancar, hello, Bu. sukses. Perwakilan Bu Ella aja. Pak Helmi. Iya. Helmi, Makasih Bu Ati. Ya, Iya. kita yang terima kasih ke Bu Wati ya. Kenapa? Saling berterima kasih. Iya. apa Mangga Allah, Bapak Ibu. apa Allah. Kita tunggu, silakan besok yang mau ikutan mengurai Terima Al-Imam. kasih. Ya. Helmi, mohon maaf. Silakan saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.